Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, GP Emilia-Romagna sudah berlalu dan kini saatnya beralih ke Indonesia. GP Indonesia memang selalu spesial bagi warga Indonesia, karena setelah ini akan berlalu lalang video-video tentang pembalap yang sudah tiba dan apa saja yang akan mereka lakukan sebelum dan setelah balapan. Karena biasanya mereka lebih memilih menginap di sini ketika balapan di Thailand ataupun Sepang. Sekalian liburan gitu. Tapi kita kali ini gak akan bahas itu karena kita bukan reporter pariwisatanya sob. Tapi ini adalah masalah bagaimana kasus Pecco kemarin saat tiba-tiba kencang dan tiba-tiba crash. Dan kemudian Pecco mengatakan bahwa ada yang aneh dengan bannya. Dan juga lagi tentang Indonesia. Dan terlebih tur Asia, ini memungkinkan untuk pabrikan-pabrikan Jepang dan Marc Marquez terkhusus untuk bisa meraih podium. Bagaimana bisa? Kita bahas. Ya, GP Emilia-Romagna masih menjadi mimpi buruk bagi Pecco, karena Pecco selalu kesulitan untuk bisa menjuarai di sini. Di balapan kemarin, bahkan Pecco malahan memiliki momentum yang sangat mengecewakan, di mana ketika Ducati merayakan 100 kemenangannya di MotoGP, bukan dipersembahkan olehnya, namun dipersembahkan oleh rekan setimnya, yaitu Enea Bastianini. Yang mana ini bukan hasil yang diharapkan Pecco maupun Ducati sebenarnya. Karena mereka pasti memiliki skema Pecco nomor 1, Marc Marquez nomor 2, dan Enea atau Martin di nomor 3. Dan mengapa demikian? Pertama, Pecco adalah pembalap utama dan ujung tombak Ducati pabrikan. Tentu kemenangan di kandangnya dan juga kandang Ducati, terlebih memperingati 100 kemenangan Ducati, sangat diharapkan datang dari sosok pembalap nomor 1 di Ducati, Pecco Bagnaia. Kedua, Pecco adalah pembalap Ducati tahun depan, dan juga pendampingnya adalah Marc Marquez. Tentu, kemenangan Marc menjadi nomor 2 akan mengisi portofolio yang bagus untuk presentasi musim depan dengan dua pembalapnya ini yang memiliki prestasi gemilang. Dan yang ketiga, tentu Ducati seperti biasanya tak ingin berbagi podium dengan pabrikan lain dan menandakan bahwa berapapun usia motor, Ducati tetaplah yang terbaik. Namun apa daya, skenario terbaik berkata lain. Ketika Pecco malah menemukan anomali dalam balapannya. Bagaimana tidak? Awalnya Pecco dapat mendahului Martin dengan sangat baik dan percaya diri. Namun tiba-tiba kekuatannya seakan menurun dan Martin mengambil alih posisi kemudian. Pecco terus-terusan tergerus waktunya dan tidak dapat mengimbangi Martin, bahkan dilewati oleh Enea Bastianini dengan mudah. Hal ini sungguh aneh karena Pedro Acosta di belakangnya mengira bahwa Pecco sedang memanage ban belakangnya untuk serangan di lap-lap terakhir. Sebelumnya, dalam kondisi belum terjelaskan, Pecco seperti sedang menyimpan strategi dan kembali menyerang di 15 lap tersisa. Dan juga memiliki kecepatan yang sangat fantastis, di mana dia diprediksi akan bisa bertarung di depan dengan Enea dan juga Martin. Tentu, itulah yang publik tunggu-tunggu, pertarungan 3 Ducati. Atau setidaknya, harapan bagi tim untuk bisa memenangkan balapan. Namun setelah race, Pecco menjelaskan bahwa Pecco sama sekali tak berniat memanage ban. Dia malahan menemukan kelemahan pada ban, dan bannya bermasalah. Dengan tak melakukan apa-apa, Pecco tiba-tiba saja menjadi kencang, dan bahkan bisa memecahkan rekor lap. Dan tentu, dengan hal itu, sangat mungkin untuk bisa menyerang dan battle di depan. Tapi, tiba-tiba crash terjadi. Dengan anomali ini, Pecco mengatakan, ban yang digunakan ini sangat aneh dan baru terjadi, mungkin hanya dia yang menyadarinya. Tapi sayangnya, perusahaan ban asal Prancis itu tak senada dengan Pecco. Tentu, dari pihak Michelin atau Michelin, dia membela kredibilitasnya. Dan juga Pecco pun demikian. Michelin mengatakan tidak menemukan masalah apapun pada ban belakang Pecco Bagnaia dalam analisis awal setelah Grand Prix Emilia-Romagna. Michelin masih menunggu lebih banyak data untuk melengkapi analisis yang lengkap. Keputusan awalnya adalah bahwa ban tidak bertanggung jawab atas perubahan drastis dalam kecepatan Bagnaia di Misano. Dikatakan bahwa jika ada cacat ban belakang, maka dia akan lambat sepanjang balapan dan tidak akan mampu mencetak waktu putaran yang cukup baik untuk lolos kualifikasi di baris ketiga dengan konsumsi bahan bakar yang lebih dari 10 putaran. Kita harus memahami asal-muasalnya. Apakah ini terkait dengan lintasan, motor, atau ban? Kata manajer motorsport, roda 2 Michelin, Piero Taramaso. Tapi sejak lap ke-12, kecepatannya kembali dan pada lap 16, dia mencatatkan waktu putaran tercepat 1 menit 30,8 detik.
hanya selisih 8/10 detik dari posisi pole dan rekor lintasan. Dia tampil kuat dan tampak mampu mengejar Bastianini dan Martin, tapi dia tiba-tiba terjatuh. Kami sedang menganalisisnya, tapi untuk saat ini kami hanya memiliki komentar dan waktu putarannya. Ketika Ducati juga memberikan datanya, kami akan mencoba memahami bersama apa yang menyebabkan penurunan tersebut. Memang butuh waktu, tapi kami ingin memahami apa penyebabnya, karena selalu ada hal-hal baru untuk ditemukan. Dia juga menambahkan, yang aneh adalah catatan waktu putaran tidak sesuai dengan komentar Pecco. Dia mengatakan ban tidak berfungsi sejak awal dan baru berfungsi mulai putaran 12. Kenyataannya, catatan waktu 4 putaran pertama bagus. Jadi setelah itu, baru kita harus memahami dari mana penurunan itu berasal. Wah, kalau gini, siapa nih yang benar? Kita masuk ke berita kedua, dengan adanya seri Asia, ini akan memberikan perlombaan yang seru karena memungkinkan untuk pabrikan Jepang unjuk gigi dan ataupun Marc Marquez. Ya, seri Asia sudah mulai datang dan mulai dari Indonesia. Dan ini akan menjadi GP yang menarik karena Indonesia menjadi yang pertama. Dan Indonesia saat ini sudah memasuki musim hujan. Dan bahkan dari perkiraan cuaca mengatakan bahwa mungkin hujan lebat. Seperti yang terjadi sebelumnya, ketika Mbak Rara menjadi bintang panggung balapan Mandalika, seri Mandalika ini berpotensi mengulangi kondisinya. Dan dengan sirkuit basah, kita sama-sama mengetahui bahwa Marc Marquez kemarin bisa menari-nari dengan GP23-nya, yang tak lebih kencang dari GP24 sebetulnya. Dan meluncur menguasai pertandingan dengan gaya balapnya yang nyetel dengan trek basah. Mungkin di seri home base kedua dari Gresini ini, di mana sponsor-sponsor Indonesia berjibun di sana, pastinya Gresini khususnya Marc Marquez memiliki tambahan energi untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Terlebih jika kondisi gerimis atau hujan, asalkan tidak crash. Karena resiko crashnya juga tinggi. Sebenarnya tak cuma Marquez saja, namun KTM juga nyetel dengan sirkuit basah. Di mana kemarin saat Pecco memelankan motornya, KTM dan Marc Marquez sama-sama melaju dengan lebih nyaman ke depan, mendekati Pecco di barisan depan sebelum akhirnya lintasan kembali mengering dan Ducati kembali memimpin. Dan juga para pabrikan Jepang yang berasa seperti di rumahnya sendiri, baik Yamaha ataupun Honda. Asia adalah basisnya, dan dalam seri ini Yamaha yang dengan motor ramah tikungan sekarang dan juga sudah lebih kencang mungkin akan lebih balance untuk sirkuit-sirkuit Asia. Dan juga Honda yang kemarin mendapatkan energi tambahan setelah bisa memecahkan hasil terbaiknya dengan aero yang baru. Dan ketiga pembalapnya mendapatkan visi positif dengan motor barunya. Tentu akan menjadi motivasi tambahan untuk seri ini. Terlebih, Zarco juga pernah mengatakan bahwa Honda di Jerez sudah mulai membaik. Misano kurang begitu baik, namun motor ini akan lebih baik di seri Asia nantinya. So, balapan Mandalika ini akan menjadi lebih seru sob. Nah, kira-kira nih, menurut teman-teman, bisakah Honda, Yamaha menemukan peruntungannya di sini? Atau Marc Marquez bisa kembali dancing in the rain? Atau bahkan, Acosta atau KTM juara di seri ini? Jagoan teman-teman siapa nih di Mandalika nanti? Coba komen.